Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik, ketemu lagi dengan Pak Guru dalam pembelajaran fisika, yaitu tentang pengukuran dalam kegiatan kerja ilmiah. Nah, tentunya kita nanti akan melakukan atau kita akan belajar tentang pengukuran dalam kegiatan kerja ilmiah. Nah, Pak Guru harap kalian perhatikan dengan baik dan simak dengan seksama. Nah, mari kita lihat apa tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini. Yaitu yang pertama adalah setelah mempelajari bab ini, kalian dapat mengklasifikasikan macam-macam alat ukur berdasarkan besaran yang diukur. Yang kedua, mengukur dengan menggunakan alat ukur yang sesuai. Yang ketiga, melakukan pengolahan data hasil pengukuran dengan menggunakan aturan angka penting. Yang keempat, menuliskan hasil pengukuran dengan menggunakan aturan penulisan notasi ilmiah. Yang kelima, menentukan nilai ketidakpastian pada pengukuran berulang. Dan yang keenam, merancang percobaan untuk menyelidiki sesuatu kasus terkait dengan pengukuran. Nah, apa itu pengukuran? Nah, pengukuran adalah sesuatu kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Jadi pengukuran itu adalah kita mengukur sesuatu itu dan kemudian dengan menggunakan alat ukur. Nah, kemudian di situ kita menggunakan satuan. Apa satuan dari pengukuran atau alat yang diukur? Contoh mengukur tinggi badan, panjang kayu, kemudian mengukur meja, kursi dan sebagainya. Yang berikutnya adalah dalam pengukuran tentunya diperlukan alat ukur untuk mengukur suatu benda. Jadi alat ukurnya tentunya apa saja yang bisa digunakan untuk mengukur. Kalau tidak bisa digunakan untuk mengukur, jangan digunakan untuk mengukur, nanti salah ya. Nah, kemudian terdapat banyak sekali alat ukur yang dapat kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Banyak ya alat ukur-ukur yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yang di rumah juga banyak. Ada meteran, ada timbangan dan sebagainya. Alat ukur tersebut digunakan tergantung dengan apa yang diukur dari benda yang ingin diketahui ukurannya. Jadi tidak semuanya alat ukur itu bisa untuk mengukur semua benda. Jadi disesuaikan alat ukur itu dengan benda yang kita akan ukur. Contoh alat ukur dan penggunaannya. Mari kita lihat di sini ada seorang ibu yang sedang menimbang ya, atau menimbang apa ini? Misalnya menimbang bawang merah, bawang putih dan sebagainya, atau bawang-bawang yang lain ya. Nah, apa sih yang di sini kita ketahui? Yang pertama adalah nama alat. Nama alatnya apa? Yaitu timbangan atau neraca. Gunanya apa? Yaitu untuk mengukur massa atau benda. Nah, yang berikutnya ini tidak asing lagi bagi kita ya, di rumah mungkin ada atau pernah lihat ya. Nah, apa sih ini sebetulnya? Nama alatnya apa? Nama alatnya adalah meteran. Nah, kegunaannya yaitu untuk mengukur panjang ya, atau mengukur lebar juga bisa ya. Nah, untuk besaran dan satuan, mari kita lihat apa sesungguhnya besaran itu. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Jadi kalau sesuatu itu bisa diukur dan bisa dinyatakan dengan angka, berarti itu adalah disebut dengan besaran. Nah, satuan itu apa? Satuan adalah pembanding yang digunakan dalam pengukuran. Nah, jadi pembanding misalnya antara panjang dengan massa ya, atau dengan kilogram. Nah, itu disebut pembanding ya. Satuannya apa? Misalnya kilogram dengan meter gitu ya. Nah, itu ya. Nah, yang berikutnya kita lihat contoh. Nah, kita dicontoh di sini ada namanya massa 2 kg. Massa itu apa? Nah, massa ini kalau dalam fisikanya disebut dengan besaran ya. Besaran itu misalnya massa. Ya, yang berikutnya apa? 2 ini apa? 2 ini adalah nilai dari besaran itu sendiri. Ya, yang kilogram ini apa? Nah, yang kilogram ini adalah yang disebut dengan satuan. Nah, misalnya satuannya kilogram, ada meter dan sebagainya. Nah, besaran fisika. Apa besaran fisika? Nah, besaran fisika adalah besaran yang dapat diukur dan memiliki satuan. Ya, besaran fisika ya, yaitu misalnya panjang, massa, waktu. Ya, kita contohnya yang tadi itu massa, yaitu disebut dengan besaran ya.
yang bukan besaran fisika. Nah, yang bukan besaran fisika adalah besaran yang tidak dapat diukur dan tidak memiliki satuan. Contohnya sedih, cinta, kesetiaan, ya, kesenangan itu merupakan bukan besaran fisika. Nanti kalau ada soal atau ada pertanyaan, sebutkan besaran fisika dan besaran yang bukan fisika. Kalau besaran fisika kayak tadi panjang, masa, waktu, ya, energi dan sebagainya. Kalau bukan besaran fisika, itu adalah besaran yang tidak dapat diukur dan tidak memiliki satuan. Misalnya satuannya sedih. Satuan sedih itu apa? Kan nggak jelas gitu ya. Nah, berikutnya kita bahas besaran. Besaran di sini dibagi menjadi dua. Apa saja? Yaitu yang pertama ada besaran pokok dan kemudian ada besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah merupakan besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan bukan merupakan turunan dari besaran lain. Dia adalah termasuk besaran yang berdiri sendiri. Dari situ nanti muncul turunan-turunannya, ya. Nah, dan besaran turunan apa gitu. Nah, besaran turunan itu merupakan besaran yang satuannya diturunkan atau dijabarkan dari satu atau lebih besaran pokok. Satuan dari besaran turunan diperoleh kombinasi satuan besaran pokok disebut satuan turunan. Nah, jadi di sini adalah misalnya kita lihat contoh besaran turunan ya. Kalau kita lihat ada yang namanya apa nih? Kecepatan misalnya kan ya, F kali S ya, atau misalnya volume misalnya kan, panjang kali lebar ya, atau keliling atau luas misalnya kan, panjang kali lebar dan sebagainya. Nah, yang berikutnya 7 besaran pokok. Kita sudah mengetahui besaran pokok adalah besaran yang berdiri sendiri yang dimana satuannya telah ditetapkan. Apa saja? Nah, ini. Jadi ada 7 besaran pokok, ada panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu mutlak, intensitas cahaya, jumlah zat. Ya, di sini satuan dalam internasional ada meter, kilogram, sekon, ampere, Kelvin, candela dengan mol itu sendiri. Nah, kemudian besaran, contohnya itu besaran turunan. Nah, di sini besaran turunan banyak besaran turunan ya. Ada luas, itu nih Pak Guru sebutkan tadi, yaitu panjang lebar. Berarti di sini kalau kita tuliskan nanti panjang itu satuannya M, lebar satuannya M. Jadi M kali M itu sama dengan M kuadrat. Nah, itu volume juga begitu. Volume adalah rumusnya panjang kali lebar kali tinggi ya. Panjang satuannya M, lebar satuannya M, T satuannya, tinggi itu satuannya meter. Jadi meter kali meter kali meter sama dengan meter pangkat 3 dan seterusnya ya. Nah, satuan apa tadi itu? Nah, satuan di sini ada satuan baku dan satuan tidak baku ya. Ada dua ya, satuan baku dan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang diakui secara internasional dan dapat digunakan di negara manapun. Contoh meter, kilogram, gram, dan liter dan sebagainya ya. Nah, satuan tidak baku itu adalah satuan yang tidak diakui secara internasional dan hanya digunakan di negara tertentu. Nah, misalnya apa? Hasta, ya, depa, langkah, jingkal, ya. Itu semuanya adalah digunakan di tempat-tempat yang tertentu, ada di negara tertentu. Misalnya hanya digunakan di Indonesia, tapi di Amerika enggak digunakan. Tapi kalau meter, kilogram, gram, dan liter, hampir semua negara itu menggunakan. Nah, berikutnya adalah sistem satuan internasional. Sistem satuan internasional atau sistem satuan digunakan adalah satuan yang berlaku secara nasional disebut satuan internasional. Itu SI ya. Nah, sifat-sifatnya jelas ya, ada syarat-syaratnya di sini. Nah, contoh misalnya untuk satuan internasional itu ada besaran panjang, massa, waktu, gaya, energi, dan suhu. Misalnya panjang itu satuan dalam internasional itu meter. Nah, tapi ada juga panjang itu satuannya sentimeter. Ketika dia masih satuannya sentimeter, maka diubah menjadi meter. Nah, sama dengan massa. Massa ada gram ya, ada gram, ada kuintal. Semuanya nanti akan diubah menjadi kepada satuan internasional atau SI, yaitu menjadi kilogram. Nah, satuan-satuan lain ini ya, sentimeter, inci, gram, ton, ounce, pound ya, ada menit, hari, jam, detik semuanya adalah ketika masih jam ya, kita pada
pengerjaan waktu, misalnya satuannya masih jam, maka kita rubah atau konversi ke dalam satuan detik. Nah, dimensi, apa dimensi itu? Dimensi adalah digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu persamaan atau untuk menentukan satuan dari suatu besaran turunan. Nah, ini adalah untuk membuktikan atau menjabarkan. Nah, contohnya adalah sini. Panjang itu lambangnya L. Ya, satuan internasionalnya adalah meter atau M, dimensinya L. Kita bisa lihat di sini ya, nanti kita bisa dihafalkan itu. Panjang itu adalah L dimensinya, massa itu adalah M ya. Ini L besar, M besar, semua besar ya. Jangan nanti tulis yang kecil. Waktu adalah T, T besar, T kapital. Kuat arus itu I besar. Suhu atau suhu mutlak ya, itu adalah theta. Intensitas cahaya itu adalah J ya, jumlah zat itu adalah N. Nah, itulah adalah dimensi-dimensinya. Ya, sudah lengkap ya, ada lambangnya, ada satuannya, ada dimensinya. Nah, yang berikutnya adalah dimensi ditentukan dari besaran pokok, kemudian dijabarkan dalam menentukan kebenaran dari persamaan. Jadi dimensi itu bisa digunakan untuk menentukan suatu besaran benar atau enggak itu ya, dan bisa dilihat satuannya benar atau enggak dari suatu persamaan itu sendiri. Nah, contoh di sini ya. Nah, di sini kita bisa lihat luas ya. Luas adalah satuannya itu meter kuadrat ya, yaitu dijabarkan dari panjang ke lebar. Nah, panjang itu satuannya M, berarti dimensinya L. Lebar juga satuannya meter, berarti dimensinya L. Berarti L kali L sama dengan L kuadrat. Jadi satuannya adalah meter pangkat 2. Kalau misalnya luas itu satuannya meter pangkat 3, berarti itu salah ya. Yang benar adalah meter pangkat 2. Nah, oke ya, terima kasih. Thanks ya. Semoga bisa memberikan pencerahan untuk materi pada kesempatan yang berbahagia ini. Jadi ketika nanti ada yang nggak dipahami, nanti bisa tanya sama Pak Guru ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini ya kita cukupkan, penjelasan Pak Guru dicukupkan. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam bahagia dan jangan lupa untuk bahagia.